Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Di video membuat roti kali ini, saya cuma menggunakan putih telur dan tanpa susu full cream. Tapi hasil rotinya itu tetap empuk, lembut dan berserat banget. Rasanya juga enak banget walaupun bikinnya tanpa kuning telur dan tanpa susu full cream. Di resep sebelumnya saya menguleninya cuma menggunakan tangan, tapi di resep kali ini saya mau coba menguleni rotinya itu menggunakan mixer. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahan dan ke cara pembuatannya. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Kalau udah, terima kasih banyak. Pertama, siapkan setengah sendok makan ragi instan atau setara dengan 5 gram. 3 sendok makan gula pasir atau setara dengan 40 gram. 190 gram air mineral suhu ruang. 4 sendok makan susu bubuk setara dengan 20 gram. 1/4 sendok teh garam dapur. 107 gram putih telur, 50 gram tepung terigu protein sedang, 300 gram tepung terigu protein tinggi, 1 sendok makan butter ataupun setara dengan 20 gram. Teman-teman boleh menggunakan margarin. Itu tadi semua bahan-bahan yang udah kita siapkan. Kemudian kita lanjut membuat bahan biangnya. Kita siapkan wadah, masukkan ragi, masukkan juga gula, kemudian kita tambahkan air mineral. Kemudian ketiga bahan ini kita aduk sampai tercampur rata dan sampai gulanya larut. Lalu bahan biangnya ini kita diamkan selama 10 menit. Kita lanjut ke pembuatan adonan. Di sini saya sudah menyiapkan wadah, kemudian saya masukkan terigu protein tinggi, masukkan juga tepung terigu protein rendah. Kemudian masukkan susu bubuk, saya menggunakan merek Denko. Kemudian ketiga bahan ini kita aduk sampai tercampur rata. Jika dirasa sudah tercampur rata, kemudian masukkan putih telur. Kita masukkan juga bahan biang yang udah kita buat tadi. Ini bahan biangnya aktif ya, raginya. Sebaiknya bahan biangnya ini dimasukkan secara perlahan aja sambil diaduk-aduk bahan adonannya. Ini saya ngadonnya mau menggunakan mixer ya teman-teman, karena waktunya keburu-buru juga. Sebenarnya kalau saya pribadi lebih suka membuat roti itu ngadonnya menggunakan tangan. Nah, ini cukup aja sampai seperti ini. Kemudian ini langsung aja saya adon menggunakan mixer ya. Ini menggunakan kecepatan rendah aja. Ini adonannya di mixer sampai setengah kalis. Kemudian kalau udah sampai setengah kali seperti ini, kita matikan mixer. Kemudian kita masukkan 1 sendok makan butter ataupun margarin. Teman-teman bisa menggunakan butter ataupun margarin ya. Ini saya menggunakan butter ya teman-teman. Kemudian kita masukkan juga garam. Nah, kalau udah masuk butter sama garamnya, kita lanjut mixer lagi. Ini kita mixer sampai kalis ataupun sampai elastis ya teman-teman. Ini tuh saya ngadon menggunakan mixer supaya lebih cepet tadi ya sebenarnya, tapi malah kebangun bayi saya, jadi keganggu gitu dia sama suara mixernya. Jadi saya mixernya nggak sampai kalis elastis ya teman-teman, cukup sampai kalis aja. Soalnya anak saya kalau udah kebangun itu susah dia kalau ditinggal. Buat teman-teman lanjut aja ya mixernya. Ini karena saya dikejar-kejar waktu juga. Ini adonannya langsung aja mau saya istirahatkan selama kurang lebih 1 jam. Kalau mau lanjut mixer udah nggak mungkin lagi ya, soalnya anak saya udah bangun. Ini ngerjainnya juga nanti tunggu dia tidur lagi baru bisa lanjut ngerjain lagi. Ini dia babynya. Ini adonannya udah sekitar kurang lebih 1 jam. Adonannya udah mengembang 2 kali lipat.
Ini ya teman-teman hasil adonannya, walaupun mixernya nggak sampai kalis elastis, cuman sampai lentur aja, tapi adonannya ini tetap bagus. Langsung aja adonannya saya pindah ke atas alas silikon seperti ini, sambil ditekan-tekan seperti ini supaya membuang gas yang ada di adonan, supaya tidak lengket. Ini tangan saya kasih margarin ya. Ini adonannya saya bulat-bulatkan seperti ini. Kemudian adonannya saya akan bagi menjadi sekitar 5 bagian. Ini sengaja saya buatnya agak besar-besar aja biar cepet. Kalau teman-teman mau bagi menjadi kecil-kecil adonannya boleh juga ya. Dan di sini saya udah siapin loyang. Ini loyang ukuran 18 kali 18. Dan loyangnya itu saya olesi menggunakan margarin tipis-tipis. Kemudian untuk isiannya ataupun toppingnya saya menggunakan seres klasik seperti ini. Karena di sini saya mau membuat roti seres ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita ambil satu bagian adonan, kemudian di rolling dan dipipihkan seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya rolling seperti ini, bisa juga menggunakan botol ya teman-teman, ataupun menggunakan gelas yang berbentuk bulat. Kalau udah selesai di rolling, kemudian langsung aja diberi topping ataupun diberi isian seres. Untuk banyak seresnya ini sesuai selera aja, seberapa banyaknya. Semakin banyak dia semakin enak, semakin nyoklat. Kemudian digulung dari bagian ujung bawah sampai ke atas. Lalu adonannya dikunci supaya tidak terbuka ketika dipanggang. Kemudian langsung aja susun di atas loyang yang udah diolesi margarin. Kemudian lanjutkan aja ke adonan yang selanjutnya sampai selesai ya teman-teman. Nah ini hasilnya setelah ditaruh di atas loyang. Kemudian ini siap untuk diistirahatkan selama 30-40 menit. Ini akan saya tutup menggunakan serbet. Ini ya teman-teman, setelah diistirahatkan kurang lebih 30 menitan tadi. Ini tadi saya beri topping menggunakan seres. Ini tadi lupa banget mau videoin waktu ngasih seresnya teman-teman, maaf ya. Ini karena susu cair saya lagi habis, jadi nggak saya beri polesan susu cair ya. Langsung aja roti mesesnya kita panggang. Ini saya menggunakan oven listrik. Saya akan panggang di suhu 160, api atas bawah selama 20 menit terlebih dahulu. Kemudian setelah 20 menit saya akan pindahkan menggunakan api atas saja selama 10 menit. Karena biasanya bagian bawahnya udah mateng, udah berwarna kuning, tapi bagian atasnya itu belum berwarna kuning. Jadi kita pindahkan menggunakan api atas saja. Nah ini roti mesesnya setelah 30 menit dipanggang. Rotinya udah mateng, langsung aja kita keluarin dari oven. Ini cantik banget ya teman-teman, aromanya juga wangi banget. Nah setelah keluar dari oven panas-panas langsung aja diberi olesan margarin ataupun butter. Ini yang diolesin bagian yang nggak kena seresnya aja ya. Nah ini hasilnya teman-teman, udah keluar dari loyang. Ini rotinya masih agak panas. Ini roti mesesnya itu empuk banget ya teman-teman, lembut banget. Nah tadi kan masih ada tuh sisa beberapa adonannya lagi. Itu lagi saya oven, tapi saya nggak sempat untuk videoin ya teman-teman. Ini saya mau coba belah roti mesesnya, mau tunjukin ke teman-teman. Ini tuh benar-benar berserat banget ya teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Walaupun tanpa kuning telur, ini roti mesesnya cuman pakai putih telur dan tanpa susu full cream. Ini roti mesesnya cuman pakai air mineral biasa aja ya teman-teman. Tapi hasilnya itu lembut banget, tetap berserat. Ini seratnya bisa diambil satu-satu seperti ini ya teman-teman. Masya Allah, lembut banget ya roti putih telurnya. Ini bener-bener lembut banget, berserat banget ya. Walaupun tanpa kuning telur, ini rotinya bener-bener berserat dan lembut. Teman-teman wajib cobain ya.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga teman-teman suka. Maaf jika banyak kekurangan dalam video ini, mohon dikoreksi. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.